Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Kita lanjutkan kepada ngobrol-ngobrol kita pada kali ini, ngobrol satu arah ya hitungannya. Gimana sih kita mau beli properti, mau beli kafling, atau nggak salah pilih penyedia kafling atau properti yang akan kita beli. Sangat penting. Jangan sampai karena kita mengejar harga yang murah namun kita melupakan penyedia tersebut. Atau kita bisa menggunakan agensi atau developer itu untuk tujuan kita menjual aset yang kita punya. Benar-benar cari cari agensi yang bisa membantu proses untuk akuisisi aset atau kita membeli pada jasa, menggunakan jasa-jasa mereka. Yang perlu kita coba gali, kita bisa melakukan cek dan dicek. Yang kita lakukan adalah melist agen atau developer penyedia layanan investasi. Misalnya bisa kita lihat nanti di Google, bisa kita lihat di Facebook, siapa saja sih yang menjual kafling, yang menjual tanah, seberapa lama dia menjual, seberapa kredibilitasnya di dalam bidang tersebut. Ini yang pertama, list agen atau developer yang penyedia tanah kafling. Kemudian yang kedua, kunjungin profil Facebooknya, profil Instagramnya, atau profil yang dia gunakan untuk kemudian kita evaluasi. Jangan list kemudian langsung transaksi, bukan. Kita melist kredibilitasnya, pelajarin, karena beli tanah itu dengan uang yang besar butuh pertimbangan yang lumayan. Biasanya sih orang itu ketika ingin membeli tanah itu dia melakukan analisa 2-3 bulan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, lihat portofolio projectnya. Jadi tujuan tadi kita mengevaluasi, kita bisa mengevaluasi portofolio project yang sudah dia lakukan. Karena namanya menjual pasti ada laku. Hal itu yang bisa kita evaluasi. Jangan sampai ketika dia menjual proyeknya habis, legalitasnya terbengkalai. Jangan sampai. Jadi kita bisa melihat track record pembeli lama di akun mereka. Seperti itu. Jadi ketika misalnya proyek 1 selesai, aman, tidak jadi masalah. Proyek kedua, biasanya ketika proyek kedua sudah mulai rame interaksi terhadap akun tersebut. Jika ada permasalahan di proyek dia, maka banyak komplain yang dilakukan pada postingan akun yang dia gunakan. Kemudian yang kelima, tanyakan perihal legalitas properti, seperti pengurusan surat-suratnya gimana. Ada penyedia kafling tanah itu dua. Pertama, developer, kedua perorangan. Perorangan itu dia biasanya berawal dari tuan tanah atau bekerja sama kepada agensi untuk menjualkannya. Di situ perlu kita lihat track recordnya. Setelah kita melakukan pengecekan, kita klik dengan tanah yang mau kita ambil, maka kita perlu cek lokasi, baik dengan agensi yang kita target tanahnya, atau kita jalan dahuluan, kita tanya lingkungan sekitarnya. Jangan sampai tanah yang kita beli tanah yang bermasalah. Demikian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.